Bab 92. Setelah memberitahu pas kode apartemennya pada Abizar, Nira kembali meletakkan ponsel pintarnya di atas nakas samping tempat tidur. Lalu kembali mendekat ke arah suaminya. "Ada apa?" tanya Arion saat Nira sudah kembali masuk ke dalam pelukannya. Abizar berniat membantu seorang gadis yang dikerjai oleh teman-teman kampusnya. Jawab Nira. "Lalu apa yang salah dengan itu? Hingga membuatmu gelisah seperti ini?" Tanya Arion lagi. "Masalahnya gadis itu sedang dalam pengaruh sesuatu yang aneh. Dan aku takut mereka akan melakukan hal yang tidak baik di apartemenku." "Jelas Nira, apa aku harus menghubungi ayah dan ibu ya? Sungguh aku takut Abizar akan melakukan hal yang tidak baik pada gadis itu." Sambungnya meminta saran pada Arion. Arion melirik jam tangan yang ia letakkan di atas nakas di sampingnya. Kemudian menggeleng. "Tunggu pagi dulu," jawabnya. "Itu masih sangat lama Arion. Sumpah aku gak tenang." Jawab Nira. "Maksud aku, tunggu waktu subuh di Jakarta dulu. Tinggal beberapa jam lagi kok. Kasihan ayah dan ibu pasti sedang beristirahat." Jawab Arion berusaha untuk menenangkan Danira. "Lagi pula aku yakin, Abizar gak akan sampai melakukan hal seperti itu. Harusnya kamu pun yakin. Kalian kan saudara. Udah sini. Peluk aku lagi." Sambungnya sambil kembali menarik tubuh Danira dan mendekapnya erat. "Aku gak dekat sama Abizar. Begitupun Dira. Kedua adikku sangat dekat. Tapi tidak denganku. Seperti ada dinding pembatas yang menjulang tinggi antara aku dengan mereka. Jadi, aku sungguh tidak terlalu mengenal bagaimana watak kedua adikku." Nira menjelaskan. "Kenapa bisa begitu?" tanya Arion heran. "Aku pikir kalian sangat dekat. Melihat bagaimana interaksi kalian sekarang." Sambung Arion masih dengan ekspresi heran di wajahnya. "Saat bayi aku pernah menjadi korban penculikan. Dan hampir saja terbunuh. Untuk itu ibu dan ayah selalu memprioritaskan segala tentang aku daripada Dira. Tidak hanya ayah dan ibu, tapi hampir seluruh keluarga selalu memberiku perhatian lebih. Dan memastikan aku selalu baik-baik saja. Namun, yang tidak kami ketahui, semua itu membuat Dira merasa tidak adil. Kami tidak menyadari hal itu. Nanti setelah kami mulai beranjak remaja, Dira mulai menjadi pribadi yang tertutup dan dingin terhadap siapapun." Nira menarik nafasnya sejenak, guna menetralkan sedikit rasa tidak nyaman yang mulai mengisi rongga dadanya. "Aku dekat dengan Arga. Sangat dekat. Kami menjadi teman saat masih anak-anak hingga dewasa. Itu bukan karena Arga menyukaiku, tapi karena aku memang orang yang selalu membuka diri terhadap siapapun. Berbeda dengan Dira. Dia terkesan sangat tertutup. Hingga suatu hari aku tidak sengaja membuka komputer miliknya. Dan mendapati banyak gambar Arga saat kecil hingga remaja di sana. Dan dari sanalah aku mengetahui, jika tidak hanya Arga yang menyukai Dira, tapi Dira juga merasakan hal yang sama." Nira kembali menghembuskan nafasnya perlahan. Sedangkan Arion masih setia mendengarkan cerita yang mungkin sudah lama terdiam di hati Danira. Sambil mengusap lembut rambut panjang yang terurai milik istrinya itu. "Aku dan Dira terjebak di dalam satu rasa yang sama. Pada laki-laki yang sama. Yang paling mengenaskan adalah, laki-laki itu hanya memiliki rasa pada salah satu di antara kami. Dan itu bukan aku. Untuk itu, seterluka apapun aku, sebagai seorang kakak, harus berusaha sekuat tenaga untuk berpura-pura bahagia dengan keadaan." Ucap Nira pelan. Usapan lembut di rambut panjang miliknya sudah berubah menjadi kecupan-kecupan kecil di puncak kepalanya. "Mulai sekarang jangan berpura-pura lagi. Aku ingin kamu menunjukkan bagaimana dirimu sebenarnya di depan aku." Ucap Arion. Hati Nira menghangat karena perlakuan manis itu. Ia lantas mendongak dan benar saja kecupan manis yang tadi menghujam puncak kepala, kini sudah berpindah di keningnya. "Jangan buat aku jatuh cinta terlalu cepat dengan perlakuan manismu." "Nggak seru ah. Masa iya aku semurahan itu?" protesnya karena mulai merasakan detak jantung yang menggila saat tatapan mereka bertemu. "Murahan apaan sih?" ketus Arion. Setelah mencium panjang bibir tipis Nira,
Memerah dan itu menggemaskan. Ucapnya lagi sambil mengusap lembut bibir yang baru saja ia cicipi hingga memerah. Dengan ibu jarinya. Lalu tangannya berpindah pada pipi Nira yang sudah merona. Ah, bentar-bentar, aku mau menyetel suhu ruangan dulu. Di sini panas banget. Ujar Nira sambil berusaha melepaskan diri dari pelukan Arion. Akan tetapi, tubuh mungilnya semakin tenggelam di dalam dekapan suaminya itu. Kalau panas buka baju aja. Goda Arion. Woi, kenapa jadi mesum gini? Teriak Nira sambil terus berusaha melepaskan diri dari dekapan Arion. Lepaskan aku, rengeknya. Arion tertawa geli. Loh, mana keberanian kamu? Bukannya mau merasakan nikmatnya jadi pengantin. Sini aku kasih. Godanya lagi sambil mengeratkan pelukannya di tubuh Danira. Arion. Nira berteriak saat tangan suaminya mulai nakal. Besok aja. Aku harus pastikan kamu benar-benar sembuh dulu. Ya. Pinta Nira sambil menahan tangan Arion yang sudah melepaskan kancing piyamanya. Bahkan tangan nakal itu sudah masuk ke dalam piyama. Dan menyentuh kain berenda yang ada di dalam sana. Baiklah. Jawab Arion dengan senyum jahilnya. Ya udah, ayo lepaskan tanganmu dari sana. Pinta Nira lagi. Gak mau terlepas. Kayaknya di sana ada magnet deh. Jawab Arion santai. Alasan apaan tuh? Gak etis banget. Iya benar. Sepertinya kain berwarna hitam ini mengandung perekat dan membuat tangan aku tidak bisa terlepas. Kalau mau jangan setengah-setengah. Nira melepaskan atasan piyama yang ia kenakan. Hingga menampakkan bahu mulusnya. Juga kain berenda berwarna hitam yang terlihat begitu kontras dengan kulit putih mulusnya. Aku hanya bercanda Nira. Ucap Arion terkejut saat tangan jahilnya yang sudah terlepas dari dada Nira. Kembali ditarik oleh gadis itu ke tempat semula. Aku kan sudah bilang, kalau mau jangan main-main. Ujar Nira sambil mendudukkan tubuhnya di atas tubuh Arion. Tangan lentiknya mulai melepaskan satu persatu kancing piyama yang melekat di tubuh Arion. Arion bangkit dan ikut terduduk di atas ranjang. Laki-laki itu melepaskan atasan piyama yang menutupi tubuh bagian atas miliknya. Kecupan-kecupan yang meninggalkan jejak mulai memenuhi tubuh bagian atas Nira. Hingga getaran ponsel yang ada di atas nakas di samping ranjang menghentikan kegiatan panas setengah jalan itu. Gak apa-apa. Lanjutkan aja. Ujar Nira. Nanti besok. Setelah kembali dari rumah sakit. Jawab Arion. Yakin? Tanya Nira. Tentu. Ayo sana dilihat dulu. Takutnya penting. Ujar Arion sambil membantu Nira beranjak dari atas pangkuannya. Sabar ya. Sambungnya dalam hati sambil menatap nanar gundukan di bawah sana. Nira meraih ponselnya yang terus bergetar. Namun sebelum itu, ia lebih dulu mengenakan atasan piyamanya kembali. Ada apa? Tanya Nira saat sambungan video sudah terhubung dengan adiknya di Jakarta. Aku takut Kak. Suara Abizar terdengar di ujung ponsel Danira. Bersamaan dengan itu kamera berpindah pada gadis yang tertutup selimut di atas ranjang. Dia melepaskan seluruh pakaiannya. Dan mengatakan jika tubuhnya kepanasan. Suara Abizar kembali terdengar. Dia, ada apa? Tanya Nira saat mendengar suara ragu-ragu dari adiknya. Dia memintaku untuk, jangan aneh-aneh. Jangan melakukan hal yang paling dibenci Allah. Tegas Nira. Tapi aku baca di artikel. Itu satu-satunya cara. Jangan gila Abizar. Kamu mau merusak masa depannya ha? Nira masih terus berusaha menyadarkan Abizar bahwa apa yang sedang berada dipikirkan adiknya saat ini sangatlah salah. Apa dia sudah tidak mengenakan apapun? Tanyanya kemudian setelah merasa jauh lebih tenang. Sepertinya masih mengenakan dalaman. Jawab Abizar. Danira frustasi. Hanya itu. Pemuda tampan yang ada di layar ponselnya mengangguk. Aku menyukainya Kak. Nanti setelah ini aku akan bertanggung jawab. Aku gak bisa melihat dia tersiksa. Mohon Abizar. Danira tetap menggeleng tegas. Bawa di ke kamar mandi. Dan rendam di dalam bathtub. Seseorang yang masih duduk di atas ranjang ikut menimpali pembicaraan mereka. Pakai baju kamu. Teriak Danira frustasi saat tubuh polos suaminya tertangkap kamera. Duh, kenapa dua lelaki dalam hidupnya jadi gila begini? Kakak lagi ngapain? Apaan pertanyaanmu itu? Mau aku pukul?
Awas aja jika terjadi sesuatu dengan anak orang. Aku sendiri yang akan lebih dulu memukul kepalamu. Ancam Danira. Kakak juga lagi sama laki-laki di dalam kamar. Abizar bergumam. Itu suamiku bodoh. Kesal Danira karena dituduh sedang berzina dengan suaminya sendiri. Beberapa saat kemudian, ponsel yang berada di dalam genggaman Danira sudah berpindah tangan. Di mana dia? Tanya Arion. Ngapain kamu lihat? Gadis itu lagi nggak pakai baju bodoh. Ya Allah. Nira segera merebut ponsel itu dari tangan suaminya. Membuat laki-laki yang masih duduk di tempatnya itu tertawa geli. Jadi apa yang harus dilakukan Abi? Tanya Danira sambil mengarahkan kamera belakang ke arah suaminya. Bawa gadis itu ke kamar mandi. Jawab Arion. Sama selimut juga. Tanya Abizar dari ujung sana. Gak usah. Bawa saja tubuhnya dan letakkan di dalam bathtub. Ngapain kamu? Tanya Danira saat melihat adiknya hendak melepaskan selimut yang menutupi tubuh gadis yang sedang merintih di atas ranjangnya. Udah kamu buang-buang waktu aja. Bisa mati anak orang. Ujar Arion. Yang terpenting saat ini Abizar tidak sampai merusak gadis itu. Sambungnya. Baiklah. Angkat dia ke kamar mandi. Perintah Danira pada adiknya. Abizar meletakkan ponsel di atas ranjang. Membuat Danira kembali frustasi karena tidak bisa melihat apa yang sedang dilakukan Abizar di dalam kamar apartemen miliknya. Lalu, tanya Abizar sambil melangkah kembali menuju kamar mandi. Danira melotot saat melihat gadis yang sedang berada di salam bathtub miliknya. Ya Allah. Untung saja dia pakai dalaman yang sopan. Gumamnya membuat pemuda yang sedang terhubung dengan panggilan video mengeringit heran. Isi bathtub itu dengan air dingin. Perintah Arion lagi. Lalu terkekeh karena mendengar kalimat yang baru saja terucap dari bibir istrinya. Memangnya dalaman kamu seseksi apa sih? Aku jadi penasaran. Tanyanya kemudian. Dan berhasil membuat tangan lentik yang sedang menggenggam ponsel seketika mendarat di kepalanya. Udah Kak. Suara terdengar dari ponsel Danira yang tergeletak begitu saja di atas ranjang. Ya udah. Biarkan saja dia di sana sampai rasa panas yang menjalar di tubuhnya berkurang. Dia masih sadar kan? Tanya Arion. Iya. Hanya terus merintih bergumam kata panas. Jawab pemuda yang sedang terhubung di ponsel Danira. Kak aku mau nikah nggak apa-apa kan? Tanya Abizar. Danira menatap wajah serius yang sedang terpampang di layar ponselnya. Kamu nggak ngapa-ngapain dia kan Abi? Tanya Danira dengan mata memicing curiga. Abizar terdiam. Jawab aku Abizar. Bentak Danira. Nggak apa-apa kan? Toh aku akan bertanggung jawab dan menikahinya. Kamu pikir dengan menikahinya kamu bisa mengembalikan harga diri dan kehormatan yang sudah kamu renggut pada saat yang tidak tepat? Ujar Danira dengan wajah serius menahan amarah. Aku mencintainya. Itu tidak cukup untuk menjadi alasan dan membuat kamu merenggut apa yang sudah ia jaga puluhan tahun lamanya. Jawab Danira tegas. Dia yang memintaku. Seharusnya jika kamu benar-benar mencintainya, kamu akan menjaga harga dirinya. Dia sedang tidak sadar Abi. Dan aku yakin saat dia sadar nanti dan mengetahui kehormatannya sudah kamu rusak, dia pasti akan sangat membencimu. Jangan lakukan hal itu. Aku mohon Tapi aku ingin membawanya masuk dalam kehidupan kita. Maka mintalah dengan baik. Katakan niat baikmu padanya. Dan sampaikan hal ini pada orang tuanya. Itu jauh lebih baik. Daripada kamu harus memulai sebuah kisah dengan langkah yang salah. Allah sangat membenci zina Abi. Dan pernikahan yang kamu impikan tidak akan mendapatkan keberkahan. Karena kamu memulainya dengan langkah yang salah. Ujar Danira memperingati. Terlihat Abizar mengangguk paham. Sepertinya dia mulai merasa jauh lebih baik Kak. Aku tutup panggilannya ya. Oh iya namanya Aira. Ucap Abizar. Hati-hati ya dek. Selalu sebut nama Allah. Jangan lupa. Abizar kembali mengangguk. Lalu meminta izin untuk mengakhiri panggilan video tersebut. Peluk lagi, ucap Arion saat istrinya sudah selesai berbicara dengan adik iparnya. Kamu yakinkan kalau Abizar gak akan macam-macam pada gadis itu? Tanya Danira pada suaminya. Sejujurnya ia hanya ingin meyakinkan jika ketakutannya hari ini salah.
Kalian memiliki orang tua yang luar biasa. Melihat dirimu seperti ini, aku sudah bisa memastikan jika tidak akan ada hal aneh yang akan terjadi padanya. Jangan terlalu takut. Abi sudah cukup dewasa untuk membedakan mana yang benar dan salah. Danira menghembuskan nafasnya, mencari kelegaan dari rongga dadanya yang dipenuhi ketakutan. Aku takut aja. Mereka akan melakukan one night stand seperti di novel-novel. Ucapnya pelan. Makanya, jangan kebanyakan baca novel kamu. Kan jadi aneh gini. Tenang aja. Abi pasti bisa menahan diri. Danira mengangguk, sambil mengucapkan semoga berulang kali di dalam hatinya. Lalu segera berhambur masuk ke dalam pelukan suaminya. Besok ya, ucap Danira memperingati. Arion terbahak. Baiklah besok. Persiapkan dirimu. Kecupnya di kening Danira.